Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Top Produk. Saat ini gua tengah berada di kantornya PT Prima Teknik Mandiri. Nah, PT Prima Teknik Mandiri ini adalah selaku distributornya tools bernama Jones Way. Nah, seperti apa toolsnya dan apa aja yang mereka punya? Oh ya, kali ini gua lagi mau ngomongin soal kunci torsi dan kunci impact drill ya untuk buat buka ban. Nanti kita lihat seperti apa produk dari Jones Way. Yuk kita ketemu langsung penggawannya. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik. Oke, siap. Oke teman-teman, bersama saya saat ini sudah ada Bapak Iwan Budiman. Beliau ini selaku Sales Marketing Manager ya di PT Prima Teknik Mandiri. Prima Teknik Mandiri ya, selaku distributor di Indonesia, tunggal ya. Produk Jones Way ini. Nah, di depan gue ini udah ada berapa model torque weng atau kunci momen ya, kunci momen ya Pak. Ya. Nah, kunci momen ini kan memang salah satu ke special tools yang sering digunakan di bengkel-bengkel. Yap. Nah, mungkin Pak Iwan bisa jelasin sebenarnya kunci momen ini fungsinya buat apa dan bagian-bagian mana yang perlu menggunakan tools ini. Siap. Jadi begini teman-teman, untuk kunci momen kita sebenarnya tergantung dengan kebutuhan ya. Karena kita ada beberapa ukuran yaitu 1/4 in, 3/8 in, setengah in, 3/4, 1 in sampai ke atasnya. Itu tergantung pemakaian Pak. Semacam ya. Setuju. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh ya, ukuran 1/4 in itu untuk panel-panel Pak, biasanya panel-panel listrik atau mungkin interior di dalam itu kan harus pemasangan bautnya itu harus presisi Pak. Ya. Nah 3/8 itu untuk blok mesin. Oke. Ya. Berarti mungkin ada contoh batasan ukuran bautnya berapa? Setuju. Jadi misalkan kalau 1/4 itu nilainya dari 5 sampai 25 Newton. Oke, berarti sampai batasan mungkin baut 10 kali ya. Setuju. Kalau yang 3/8 itu dari 10 sampai 100 Newton dan seterusnya Pak. Makanya tergantung kegunaan dan fungsinya ya. Nah kalau yang setengah ini kebanyakan kita bermain di baut untuk yang roda Pak. Roda ya? Iya, yang karena kan in. Setuju. Karena kan baut roda itu terdiri dari 4 baut ya. Itu harus masing-masing presisi Pak, ukurannya sama. Biasanya kalau ada yang bengkel-bengkel pinggiran kan hanya menggunakan by feeling Pak. Yang penting bunyi cetrek sudah selesai, itu padahal bahaya. Nah kan di pasaran sendiri kan sebenarnya kunci momen ini kan banyak nih macamnya. Ada yang model kayak gini, kayak batangan gitu, terus ada yang model impact juga ya. Setuju. Nah, itu bisa di setel nggak itu? Kalau impact hanya sekedar seperti ini ya, kita berfungsi untuk membuka aja Pak, mempercepat Pak. Oh iya. Setuju. Kalau untuk tidak disarankan untuk mengunci? Mengunci biasanya dia hanya sekedar dia ada kapasitas ya. Oke. Terus nanti untuk memastikannya tetap untuk menggunakan yang kunci momen ya, atau torsi wren seperti itu. Nah di yang model kayak gini, kunci momen kayak gini jenisnya ada berapa sih Pak? Kan kalau nggak salah ada model klik dan ada yang satu lagi yang digital ya. Setuju. Nah kalau untuk yang kita ada dua tipe, yang manual sama yang digital. Digital itu sistem pembacanya melalui bunyi Pak, sama indikator warna lampu. Jadi ada angkanya atau gimana? Indikator warna Pak. Cuma warna doang ya? Jadi ada lampu LED di atasnya sini. Nanti jadi pada saat sudah pengunciannya sudah maksimal, dia sudah langsung bunyinya maksimal. Jadi trit seperti itu. Jadi saya pikir ada angkanya gitu. Angkanya ada Pak, sebenarnya buat nyetel aja. Setuju, angkanya ada Pak. Misalkan kita mau ambil di ukuran 40 Newton atau 80 Newton, kita setel dulu. Seperti ini, di sini ada nih angkanya. Gini ya. Ya, ukuran 40 Newton, nanti setelah sudah dinilai 40 Newton, dia akan berbunyi maksimal untuk tidak dilanjutkan. Ini ukuran berapa nih Pak? Ini setengah in Pak. Setengah in ya, berarti buat baut roda gitu. Ya. Kalau untuk buka misalnya kan baut-baut kayak engine mounting itu kan lumayan gede tuh. Ya. Ini bisa juga pakai ini.
Apa terlalu gede ini? Terlalu besar Pak. Kalau untuk yang nilai setengah in itu maksimal baut biasanya 32 mili Pak. 32 mili ya. Oh. Di atas itu biasanya sudah 3/4 sampai 1 in. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu nih, misalnya yang tadi pertama ukuran paling kecil 1/4 in. 1/4 itu batasan baut dari berapa ke berapa? Dari 4 mili sampai dengan 10 masih bisa Pak. Oke, 4 sampai 10 mili ya. Oke, terus yang 3/8 itu 3/8-nya dari 10 bisa sampai di angka 22. 22. Iya. Oh, baru setelah itu yang Selanjutnya. tengah ini. Setuju. Oke. Nah, mungkin ya, kalau yang ini setengah mili, kita cara nyetelnya gimana Pak? Jadi gini, kita cara setelan seperti ini. Ini ada indikator untuk nilainya, berapa yang mau kita ambil momennya. Ukurannya Newton apa semua ya? Newton meter. Oke. Nanti kita tinggal putar di sini Pak. Nanti muncul Akan angkanya. muncul di sini nilainya. Oh gitu. Nanti teman-teman bisa lihat dari dekat ya. Ya, ini semacam kayak kaca pembesarnya ya. Jadi pada saat kita putar, Oke. nanti ditarik dulu. Oh, ada penguncinya juga. Iya, ada penguncinya. Oh. Takutnya ini Pak. Nah, sudah. Kita putar Pak. Oh ya, keluar angka-angka ya. Iya. Seperti ini. Nanti tinggal kebutuhan bautnya itu dia butuh torsinya berapa, Betul. di setel di angka itu. Setuju. Nah, ketika misalnya kita udah ngencengin, dia akan bunyi, ini kan bunyi model klik ya. Ya, klik. Klik, itu udah cukup? Atau Sudah cukup. kita perlu sekali memastikan lagi? Memastikan lagi boleh, Nggak apa-apa tapi ya. tetap nilai yang didapatkan adalah yang kita cantumkan di sini. Cantumkan itu ya. Setuju. Nah, untuk kebiasaannya ya, biasanya kalau orang-orang asal pakai ya untuk torsimeter, ini seharusnya kalau memakai kunci momen itu setelah dipakai harus dibalikan 0 lagi Pak. Oh gitu. Kenapa Ya. kalau tidak dibalikan? Karena balik lagi di sini kan ada sistem pegas Pak. Oh, oke. Ya kalau dibiasakan nggak dibalikan lagi 0, pegasnya akan tidak berfungsi lagi. Tidak berfungsi dengan Setuju. normal lagi. Karena kan harus ada kalibrasi ya, berapa persen, akurasinya berapa persen. Berarti dia kayak dia mendapat tekanan atau Setuju. gimana ya PR-nya itu ya? Ya Pak. Oh, jadi itu penggunaan kunci momen ternyata ada trik khusus ya. Setuju. Agar kunci momen itu awet dan tetap akurat untuk kinerjanya ya. Ya. Selain itu apa yang perlu diperhatikan lagi Pak? Hanya itu sih Pak untuk torsi momen hanya seperti itu. Karena kebiasaan orang-orang yaitu setelah dipakai tidak dibalikan ke nolnya lagi, ya. itu akan bermasalah. Nah, Satu lagi adalah jangan sekali-kali dilempar Pak. Oh iya. Biasanya kan nggak usah Iya. taruh gitu aja ya. Itu sebenarnya bisa bikin akurasinya itu berubah. Nah, jadi model untuk kita naruhnya boleh berdiri kah, boleh tiduran kah atau gimana? Boleh Pak. Kebenaran di tempat kita itu ada packagingnya Pak. Ada Jadi, ininya ya, iya, kemasannya ya. kemasannya aja. Jadi tinggal langsung ditaruh, tutup lagi. Ada kayak semacam ini ya, mau Bapak taruh ditidurkan atau diapain terserah. Untuk ini mungkin teman-teman pengen tahu juga untuk produk Jonesway ini. Ya. Untuk yang ukuran setengah ini bandrolnya berapa ya Pak? Ini kurang lebih dinilai sekitar 2 juta sekian Pak. 2 jutaan yang setengah ini. Ini setengah kan? Setengah in. Kalau yang untuk digitalnya berapa? Digitalnya itu lebih mahal Pak. Hampir 8 jutaan. Tapi paling sering dipakai yang mana Pak? Kebanyakan ini, karena riskannya digital itu sebenarnya kebiasaan orang Indo lah ya. Oh, iya. Pakai, ditaruh, kena benturan itu biasanya bermasalah. Belum karena ada elektrikalnya Setuju, juga ya. ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau pemakaian secara hard, itu bisa pakai yang manual masih oke lah. Ya, karena paling simpel orang tinggal bunyi klik, udah selesai. beres. Ya. Terus yang di bawahnya 3/8-nya mah? 3/8-nya itu kurang lebih ya nggak jauh-jauh beda sih harganya sih. Mungkin selisih 200-300 gitu Setuju. ya. Nah, selain kunci momen, ada apa lagi nih Pak yang ini Pak? Kita ada produk unggulan juga Pak. Kita sebutnya adalah Air Impact. Air Impact. Berarti masih menggunakan Angin, kompresor ya? pneumatik anginnya. ya. Tapi kita secara fungsi dengan kompetitor itu beda Pak. Apa perbedaannya apa? Fungsinya adalah kalau yang punya kita itu sistem kerjanya adalah double hammer. Oh, maksudnya jadi kayak ada 2 kali pukulan Pak. Oh. Kalau kompetitor kan masih 1 kali pukulan, jadi pembukaan gitu. sudah. Itu kadang berisiko antara bautnya pecah
atau soketnya yang pecah. Oh gitu. Kalau double? Double 2 kali Pak. Jadi sekali pukulan cetek. Jadi kayak ada momen dikit ya buat biar dia misalnya kalau si baut atau murnya masih keras, masih nyangkut, dia kayak ada dientakan gitu ya. Betul, gitu. Betul. Jadi 2 kali pukulan, tak tak, baru rilis. Jadi lebih gampang kebukanya ya. Setuju. Terus yang kedua adalah materialnya ini kita komposit Pak. Oh gitu. Ya, jadi pada saat mungkin secara ekstrim ya kita bermain di bengkel katakan ya, ada orang pakai trek, ditaruh lah di lantai, gitu. Setuju, atau terbanting gitu kan, kelindes mobil Pak, itu masih bisa fungsi Pak. Oh iya. Karena materialnya adalah komposit. Berarti nggak mudah hancur gitu ya? Tidak, karena ini semuanya materialnya komposit Pak. Dan lagi untuk yang nosnya ini, biasanya kalau punya kompetitor, kalau dengan kondisi tiba-tiba ditaruh di atas terus terjatuh dan nosnya terjadi benturan ke bawah, itu biasanya kan dia macet Pak. Oh, kalau kita tidak ngejepit ya mungkin. Ya, karena kita tidak. Di sini ada proteknya Pak. Gitu. Jadi dia nggak ngancing. Setuju. Yang ketiga, dia lebih ringan daripada kompetitor yang lain. Coba Pak, saya pengen. Silakan. Ini kira-kira sekitar ada 7 kiloan. 7 kiloan ya. Kalau yang kompetitor di atas 9. Seperti itu. Nah, ini kemampuannya bisa buka buat apa aja, Pak? Masih bisa lah. Masih bisa. Karena enak secara fungsional untuk membuka, mempercepat buka ban ya. Betul. Seperti itu. Ukuran bannya mungkin, maksudnya mobilnya? Mobil standar. Standar masih bisa. Untuk truk yang katakanlah yang kayak elf apa segala macam itu masih bisa ya, masih bisa. Ya. Sekitar kalau enggak 21 lah. Ini 21. Torsinya kayak RPM-nya sampai 8.500. Ya. Terus PS Max-nya itu maksudnya 6,2 bar. Itu untuk kompresor. Tekanan ya. Oke. Harganya berapa nih Pak yang ini Pak? Ini 5.500.000 Pak, price-nya. Ada garansi? Garansi kita ada. Berapa lama? Kita untuk yang pneumatik garansi hanya 6 bulan Pak. 6 bulan, karena saya berpikir masih bermain dengan kompresor ya. Itu balik lagi ke teknikal dari orang-orang bengkel, apakah kompresornya itu di maintenance dengan benar atau tidak. Berarti ada pengaruh gitu, misalnya efek air atau apa? Ada Pak. Ada, ya? Biasanya gini, kalau ada kompresor yang tidak di maintenance dengan benar, itu biasanya kadar air itu masuk Pak, ke tabungnya. Nah, itu pada saat digunakan ini untuk anginnya itu ada masih kadar air yang masuk ke unitnya Pak. Sini. Setuju. Jadi ada kemungkinan mungkin karat atau apa gimana? Sebenarnya bukan karat Pak. Jadi ada kayak semacam penggumpalan oli di dalamnya dan timbulnya nanti untuk momennya torsinya itu nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi ya. Ya, sebenarnya ada beberapa trik yang mungkin bisa untuk memperawet lah unit ini. Jadi kalau misalkan ada minyak dengan saya di bawah 10 kurang lebih, itu diteteskan 3-5 tetes air. Setelah penggunaan ini? Sebelum dan setelah. Sebelum dan diteteskan 3-5 tetes Pak. Terus? Itu berfungsi semacam kayak pelumas. Tapi untuk membersihkan kotoran. Makanya pada saat sebelum dipakai diteteskan 3-5, terus dinyalakan, dia akan keluar dari sini Pak. Untuk kotoran yang di selangnya dimasukin? Iya. Nanti begitu pas kita nyalakan, dia akan netes dari bawah situ ya? Ya. Oh gitu. Setelah digunakan pun sebaiknya juga ditetesin juga? Setuju. Dan kalau memang misalkan nggak mau terlalu repot, sebenarnya bisa bikin semacam kayak sistem ya Pak ya. Dari kompresor itu diarahkan ke stolnya mana, itu harus ada air regulator, air filter gitu loh. Tapi kadang dengan digunakan alat seperti itu, masih tetap ada kadar air yang masuk ke sini ya. Unit ini Pak. Gitu. Jadi balik lagi tergantung maintenance yang merekanya gitu. Oke, nah ini untuk cordless-nya nih. Setuju. Kalau dari segi kekuatan mirip-mirip atau gimana Pak? Ini untuk yang torsinya lebih besar Pak dibandingkan yang ini. Sampai 400 lb-feet nih. Ya. Foot lb-feet.
Oke. Jadi ini kapasitasnya lebih besar daripada yang ini, Pak. Lebih gede ini malah. Iya. Padahal ini ya, kalau bisa pakai baterai ya, lithium ya. Lithium. Karena kita punya konsep dengan adanya cordless ini kan kita bisa mobile, Pak. Misalkan ada orang yang bermain dengan touring ya, atau off-road atau apa gitu. Ya, setuju, bisa ya. setuju. Bisa ngebuka ya kayak. Jadi tidak usah tarik kompresor lagi kan, jadi lebih cepat. Betul, gitu. lebih cepat ya. Nah untuk baterainya sendiri ini tahan sampai berapa lama? Baterai ini Isi full. untuk hitungan jam atau apanya itu kita tidak bisa kalkulasi. Cuma estimasi adalah kita pernah cobakan di dalam 1 minggu, Pak. Digunakan setiap hari itu bisa sampai 3 sampai 4 hari, Pak. Oh iya. Dengan kondisi full ya. Juga ya. Kondisi full. Nah, ini harganya berapa, Pak, yang ini, Pak? Ini kita ada 2 tipe. Satu tipenya adalah baterai 1, yang kedua adalah baterai 2. Kalau yang kodenya ini ya 18 apa atau gimana? Bukan, kodenya ini JEI, Pak. 004. Oh, yang ini oke. Ya, JEI 004. Ya. Itu ada 2 tipe, yang satu baterai, yang kedua adalah 2 baterai. Yang satu baterai berapa? Satu baterai itu kisaran 12 juta, Pak. 12 juta. Masih price list ya, belum diskon dan lain-lain. Kalau yang 2 baterai itu di kisaran 15 juta. Seperti itu. Lama pengisian baterainya sendiri berapa lama, Pak? Ini kurang lebih 3 jam sudah full. Dan ini punya keunggulan. Di indikator ini misalkan fullnya adalah 4. Nah, dengan indikator tinggal sisa 1, untuk momennya masih sama dengan yang full. Oh, jadi tidak pengaruh terhadap kondisi baterai ya. Dayanya, kalau misalnya dayanya berkurang tinggal 1, kekuatan putarnya tetap sama. Sama. Wih, itu teman-teman, jadi buat yang sering nih berpetualang dan butuh tools yang tanpa perlu alat bantu, nah ini bisa bawa yang model cordless kayak gini nih. Ini buat bongkar pasang ban. Oke, nanti kita sistem bongkar pasangnya baterai simple, hanya seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk pengecasan, ya kan misalnya nih orang dibawa off-road, tidak ada listrik, bisa nggak pakai dari aki atau gimana? Untuk sampai saat ini kita belum pernah coba ya. Ya kali aja mungkin. Nanti kalau saya bilang bisa, nanti malah bermasalah di sini malah repot, Pak. Karena kan kita tidak tahu ya untuk tegangan dari aki itu berapa, untuk masuk ke lithiumnya untuk input ke listrikannya berapa, saya nggak ini gitu. Kalau kita bisa tahan 3-4 hari, kalau bawa 2 baterai mah udah cukup. Harusnya cukup. Makanya kita selalu sarankan dengan customer kita, fungsinya apa nih? Kalau hanya sekedar di rumah dan lain-lain, 1 baterai cukup. Tapi kalau sudah bermain dengan off-road, apa segala macam di hutan, disarankan adalah yang 2. Oke. Itu. Nah, ngomong-ngomong ya tadi, mungkin teman-teman pengen tahu nih Johnsway sendiri ini merupakan produk dari mana, Pak? Ya, Johnsway ini adalah produk dari Taiwan, tapi berlisensi dari Jerman, Pak. Oh gitu. Ya, sampai kita punya rubbernya pun dari Jerman, ada lisensinya. Ya. Udah di Indonesia sendiri udah berapa lama nih, Pak? Kalau di Indonesia kurang lebih dari 2004, Pak. 2004 ya, udah lama banget ya. Udah banyak yang pakai pastinya ini. Harusnya sih. Harusnya. Karena kita punya rekanan beberapa ATM ya, yang ya kadang mereka butuh sesuatu yang unik tool di tempat yang lain nggak ada, kita ada. Gitu loh. Oke, untuk teman-teman yang ingin misalnya tertarik membeli produk Johnsway ini bisa dapat di mana, Pak? Ya, kalau untuk kantor pusatnya kita ada di Jalan Pluit Selatan 1 nomor 41 sampai 43. Nanti alamatnya akan kami cantumin di bawah ada ini. Di situ. Terus kalau misalnya di luar itu? Di luar itu kita ada beberapa dealer yang kerjasama dengan kita. Nanti kalau memang misalkan dekat dengan kotanya bisa tanya ke kita aja. Oh, jadi ada tersebar di beberapa kota ya, Pak ya? Setuju. Kalau untuk di online store-nya sendiri ada nggak, Pak? Kita ada, Pak. Ada. Jadi beberapa ini ada yang mungkin kayak Topet dan lain-lain kita ada. Oke. Ya, kita juga kerjasama dengan yang online yang beberapa ya, kayak misalkan dari perusahaan A, B, C gitu kita ada. Jadi ibaratnya mereka yang mengelola official store-nya Johnsway. Setuju.
Ya, segitu dulu teman-teman tayangan dari kami. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Dan silakan komen di bawah untuk memberi masukan maupun saran agar kami dapat mengembangkan channel ini lagi lebih baik lagi ke depannya. Ya, nantikan tayangan-tayangan kami yang pastinya tak kalah seru di kemudian hari. Oke, salam jumpa, salam otomotif. Go. 2 detik 2,16 detik. Go. Oke, udah nggak apa-apa ini. Ini udah kebuka nih. 2 detik.